selamat ya mami-mami yang udah datang lebih awal ketemu lagi bersama Miss Helen di webinarnya Starland. Nah, hari ini juga kita akan kedatangan tamu spesial juga, salah satu pembicara kita. Beliau akan bahas tentang ini nih, tentang soft skill, tentang kemampuan anak-anak dalam tadi problem solving dan critical thinking pada anak usia dini. Nah, kali ini kita mau ngambil tema ini karena melihat ternyata banyak orang tua kewalahan banget waktu anak-anaknya banyak tanya gitu. Terus orang tuanya susah ngejawabnya caranya gimana nih gitu. Karena anak-anak sekarang udah pada pinter-pinter semua, terus mereka suka banyak pengen tahunya, terus lebih kritis gitu kan. Karena nah itu tuh tanda-tandanya anak-anak pinter nih, Mam. Jadi jangan diabaikan kalau anak-anak itu udah banyak tanya. Nah, kali ini kita membahas bersama salah satu narasumber kita kali ini yaitu Miss Veka Angge Pramita MPSI, seorang psikolog klinis. Kita mau panggil langsung aja ya. Mana nih Miss Vekanya nih? Hai Miss Veka. Halo, selamat siang, Miss Helen. Nah, Miss mau sapa-sapa dulu nggak nih peserta hari ini? Wah, ternyata dari banyak daerah juga nih ternyata. Kita coba lihat. Iya. Silakan Miss Veka mau sapa-sapa dulu mungkin. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ada bapaknya nggak ya? Semoga sih ada bapaknya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Kalau ngelihat namanya sih mami-mami semua nih Iya, kayaknya. mami-mami ya. Kayaknya dari Jakarta, Jember, macam-macam nih. Wow, Dan ini ya, hari. Cimahi juga macam-macam ya. Iya, nih kali ini Miss Helen undang Miss Veka di sini untuk menjadi narasumber, khususnya untuk tadi kita punya tema cara mengasah eh, cara mengasah kemampuan problem solving dan critical thinking pada anak usia dini nih. Jadi sebenarnya banyak banget orang tua ini udah mulai nih harusnya mengajarkan si kecil di rumah untuk memecahkan setiap masalahnya sendiri gitu. Dari hal-hal yang kecil diajak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari situ kita perlu asah nih kemampuan berpikir kritisnya sejak dini. Dari itu Miss Helen akan bikin acara ini, webinar ini untuk memberikan solusi juga nih untuk mami-mami yang datang hari ini dengan menghadirkan psikolog klinis kita yaitu Miss Veka. Kalau kayak gitu kita langsung aja nih ya. Nanti ada sesi tanya jawab buat mami-mami yang punya tadi masalah tentang anaknya banyak tanya harus gimana jawabnya. Nanti akan langsung dijawab langsung sama Miss Veka ya. Sebelumnya Miss Veka akan langsung mau memperkenalkan diri dulu nih kayaknya Miss Veka nih. Silakan. Betul. Nah, karena kita ngobrolnya kalau saya di Jakarta itu di jam 1 di hari ini, jadi kayaknya nanti akan lebih enak kalau ngobrolnya itu bisa lebih santai ya. Santai benar. Gitu. Jadi kita nggak serius-serius banget gitu ya. Jadi untuk membicarakan tentang critical thinking tuh gimana sih caranya kita bisa mensupport anak. Nah justru saya akan banyak tanya nih sama para mami ya. Kita manggilnya mami ya. Mami aja, mami Oke, aja. mami. Oke. Pak, untuk para mami dan mungkin ya nanti kalau ada para papi yang juga ikut, saya sangat senang banget kalau kita bisa diskusi ya. Iya, Kenapa saya tadi tetap mention para papi meskipun nggak ada di sini kayaknya, tapi yang namanya pengasuhan itu perlu peran papi dan mami atau bapak dan ibu ya. Jadi sangat penting sekali kalau misalkan nanti dibagikan juga, lalu didiskusikan kira-kira apa ya yang kita bisa support dari anaknya. Kalau tadi dari videonya Starland kan ada papi juga yang share ya kekhawatirannya dia, harapannya dia. Nah itu sangat bagus sekali kalau Bapak Ibu, para mami bisa sharekan hal itu dan ngobrolin hal itu dengan para bapak-bapak gitu ya. Nah ini saya kenalan singkat aja, nanti para mami bisa lihat secara lebih lanjut di materi yang akan saya juga berikan. Saya udah jadi psikolog itu dari tahun 2009 dan saat ini sudah lebih banyak mulai merambah ke remaja gitu ya, karena anak-anak yang saya pegang yang tadinya masih kecil-kecil, masih bayi-bayi gitu ya, mereka udah jadi remaja. Ada sebagian yang udah kuliah juga, jadi
kenapa meskipun background saya psikolog klinis anak dan remaja, sekarang ini saya juga menangani mereka di usia dewasa muda dan pasangan ya, karena itu bagian dari mempersiapkan mereka juga gitu. Nah, topik hari ini adalah kemampuan ya. Tadi kan bagaimana caranya kita bisa mengasah kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis gitu ya. Jadi problem solving ataupun critical thinking ini kalau di bayangannya para mami apa ya? Coba tulis di chat. Apa sih yang di bayangannya para mami kalau kita ngomongin kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis gitu ya. Apa sih yang di bayangannya para mami? Coba boleh di chat. Nanti Wah, kita mau bacain yuk. Boleh curhat di sini ya, Miss ya? Iya, supaya jadi kebayang dan apakah kita tuh memangnya bayi-bayi itu bisa ya kita apa namanya Mulai kita apa? latih, iya gitu kita latih, kita stimulasi dari sekarang gitu ya. Karena kalau buat saya pribadi di awal tuh dulu saya memikirkan kalau kemampuan memecahkan masalah tuh saya langsung connect-nya tuh kayak permainan Lego gitu atau rubrik gitu ya. Jadi atau permainan yang jadi fokusnya ke permainan gitu atau permainan yang bisa dibongkar terus dipasang lagi gitu ya. Dan ternyata kalau saya telusuri lebih lanjut, bukan hanya itu, karena permainan-permainan itu memang melatih kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis, namun di usia-usia yang sudah lebih besar. Jadi misalkan udah mulai kayak di usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya, terus saja sampai nanti usia remaja di SMA ataupun kuliah awal gitu ya. Nah, ini dari Bu Luci, menghadapi kesulitan bermain, bisa mencari cara untuk menyelesaikannya. Nah, iya, jadi nanti sudut pandang kita semua berpikirnya materi yang saya berikan ini cakupannya mulai dari bayi sampai anak usia 6 tahun ya, Mami ya. Jadi untuk di usia itu kita akan lebih banyak bisa mengeksplorasi kira-kira kalau bayi gimana sih, kalau anak 1 tahun gimana, kalau anak 3 tahun gimana. Nah itu saya butuh pertanyaan-pertanyaan dari para mami nih yang secara praktis sehari-hari mungkin menemukan kesulitan gitu ya. Oke, dari Bu Hani, ide yang muncul dari anak untuk mendapatkan hal yang ia inginkan. Ya, betul. Jadi semua jawabannya betul kalau menurut saya karena itu bagian yang memang akan sangat bisa kita lihat dalam sehari-hari gitu. Nah ini saya berikan beberapa definisi singkat aja gitu ya. Yang perlu kalau tadi kan contohnya saya dengan mainan. Kalau dari Bu Luci menghadapi kesulitan sama dengan bermain. Kalau dari Bu Hani ide yang muncul dari anak untuk mendapatkan yang dia inginkan. Jadi yang namanya problem atau masalah perlu dilihat dari dua sisi ya, Mami. Jadi dari sisi sosial gitu ya, problem solving sosial dan problem solving yang sifatnya benda atau fisik gitu. Kenapa kita perlu lihat dua ini? Karena kalau yang fisik tadi saya contohnya pakai mainan, pakai benda. Tapi sebenarnya kalau social problem solving itu nanti urusannya kayak konflik gitu loh. Konflik maksudnya ketika ada sesuatu yang terjadi, permasalahan gitu ya. Problems itu kan permasalahan yang terjadi antara anak dengan orang lain. Nah, itu juga sebuah masalah yang sebenarnya perlu dipecahkan gitu ya. Jadi sudut pandang itu dulu yang mungkin perlu para mami perbaharui karena yang namanya problem solving itu tidak hanya murni dari apa yang kita bisa lihat gitu ya. Tapi sebenarnya di area sosial nantinya kita juga akan bisa sangat membantu anak-anak nantinya ya. Nah, sementara yang namanya masalah itu kan kompleks ya dan tidak ada satu solusi untuk memecahkan semua masalah gitu. Ibaratnya kayak satu kunci untuk semua pintu itu nggak ada gitu ya. Jadi akan sangat dibutuhkan banyak kunci gitu untuk menghadapi masalah yang ini kuncinya ini, masalah yang ini kuncinya ini gitu ya. Gambarannya seperti itu. Sehingga di usia anak-anak ini kalau para mami pikirkan dari usia 0 sampai 3 tahun misalkan ya. Kalau 0 tahun itu kan
suatu tahun pertama, yang akan mereka pelajari adalah sebenarnya sebab akibat. Kalau aku gerakin tangannya, nanti apa yang akan terjadi ya, gitu ya. Jadi dia akan melihat kalau aku bersuara, nanti responnya mami sama papi gimana ya, gitu. Nah, itu adalah kemampuan yang dibutuhkan pada anak-anak bayi ini. Dan mereka jadi tahu bahwa dalam perkembangan mereka, si problem solving, kemampuan problem solving ini erat sekali dengan bagaimana kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir. Nah, di mana untuk anak-anak paling nggak di bawah usia 3 tahun itu semuanya sifatnya eksplorasi. Ya, jadi yang namanya eksplorasi itu intinya mencoba melakukan sesuatu. Entah itu bendanya diputer-puter, dibanting-banting gitu ya, dimasukin ke mulut mungkin kalau masih di bawah 18 bulan gitu. Itu semua sifatnya eksplorasi. Kemampuannya dia untuk memahami benda ini apa sih gitu ya. Nah, di dalam konsep berpikir kemampuan problem solving, biasanya kita perlu membantu anak untuk bisa mengidentifikasi masalahnya tuh apa sih? Apa sih yang menjadi pencetusnya gitu ya? Apa sih misalkan nih ada roda, misalkan ini ada mainan ini harusnya bisa dibuka ya gitu ya. Nah tapi suatu saat dia nggak bisa dibuka. Ini kenapa ya? Masalahnya apa ya? Jadi tahu seharusnya gimana, tapi habis itu tiba-tiba kok nggak bisa gitu ya. Jadi kita perlu mengenali, mengidentifikasikan kepada anak dengan cara yang pertama memang memberikan kesempatan mereka dulu untuk eksplorasi gitu ya. Nah, dalam materi yang saya lihat tentang problem solving, mereka selalu bilang nih, para peneliti ini selalu bilang bahwa ketika kemampuan ini dilengkapi gitu ya, dilengkapi, diperkuat, itu akan membantu mereka untuk mengatasi kehidupan mereka di masa datang gitu ya. Artinya mereka nanti bisa memecahkan sendiri gitu karena sudah pernah terlatih sebelumnya gitu ya, dan nanti memunculkan kepercayaan diri, mandiri gitu ya, kepercayaan diri, mandiri, dan rasa tanggung jawab. Itu benefitnya gitu ya, kita bisa bilang itu benefitnya. Tapi terus caranya gimana ya? Tunggu sebentar ya. Sabar. Nah, jadi saya jelaskan sedikit bahwa yang namanya kemampuan problem solving itu sangat dibutuhkan kemampuan juga untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi ketika ada sebuah masalah, biasanya kalau kita nih orang dewasa, kita akan lihatnya apakah dalam memecahkan masalah tuh fokusnya pada solusi atau fokusnya pada emosi gitu di dalam kemampuan memecahkan masalah. Nah, pada anak-anak juga sama sebenarnya. Tapi mereka tidak akan bisa memecahkan masalah kalau merekanya nggak tenang. Sebenarnya sama sih dengan kita juga gitu ya. Kalau kita punya kesulitan atau seringkali gini, misalkan mau buka tutup gitu ya. Misalkan anaknya umur 18 bulan atau 2 tahun. Terus dia nggak bisa buka tutupnya. Biasanya apa yang terjadi ya, Mama? Anaknya diapain sama anaknya nih kalau ini nggak bisa dibuka? Boleh dijawab di chat. Biasanya apa nih yang dilakukan? Gitu. Anak di bawah 2 tahun. Iya, teriak. Oke, teriak-teriak. Gitu ya. Tarik-tarik itu orang tuanya. Ada mungkin ya, wah dilempar, betul. Gitu ya. Atau digigit gitu ya. Atau diemut gitu. Nah, itu juga salah satu cara problem solving. Dia mengeksplorasi gitu ya. Ini bendanya bisa diapain sih supaya bisa sesuai dengan yang aku inginkan gitu ya, atau bahasa lainnya dimanipulasi. Ya betul Bu Kristina, kebanyakan mencari bantuannya. Kalau belum bisa bilang mama tolong, terus atau tarik-tarik gitu ya. Nah, jadi kemampuan ini sangat perlu didukung dengan tadi kesempatan dia untuk mengeksplorasi benda ini tuh bisa diapain gitu. Sehingga kalau misalkan dia kesel
dia banting-banting, udah yang ada mungkin dia tidak akan melanjutkan untuk memecahkan masalah di mana benda ini bisa dibuka gitu. Nah, di sini saya bilangnya atau kita suka ngomongnya endurance, artinya ketahanannya dia untuk terus berusaha sehingga si benda ini tuh bisa terbuka gitu ya. Nah, kemampuan endurance itu untuk anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun sangat perlu didukung dengan kemampuan fisik, motorik, dan sensori. Ya, jadi para mami, sebelum kita bicara soal problem solving tuh ada di sini nih, mami. Critical thinking ada di sini, ya. Tapi kalau fisik motoriknya tidak mendukung dia, itu akan mempengaruhi regulasi emosinya dia, mempengaruhi kesabarannya dia, daya juangnya dia, gitu ya. Dia mau coba-coba terus atau enggak, gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah selalu mendukung kebutuhan utamanya dulu terkait dengan fisik, motorik, dan sensori. 3 hal itu harus selalu dilakukan untuk anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun. Ya. Artinya, nanti saya jelaskan bahwa bergerak itu tuh harus ada bergerak atau bermain yang aktif dan bermain yang pasif. Bermain yang pasif tuh gimana? Bermain pasif tuh yang duduk aja, misalkan gitu ya. Nah, sementara di usia mereka pada umumnya akan sangat perlu bergerak. Sehingga kalau misalkan tadi kita bicara soal eksplorasi, misalkan anaknya mami di usia 18 bulan sampai di usia 3,5 tahun. Nah, 18 bulan sampai 3,5 tahun biasanya anaknya kayak gimana sih para mami? Coba para mami yang punya anak-anak di usia itu boleh kasih komentar. Biasanya apa sih yang mereka lakukan nih 18 bulan sampai 3,5 tahun secara karakteristiknya gitu maksud saya. 18 bulan sampai 3 tahun. Ngapain ya mereka ya? Ada nggak 18 bulan yang mungkin udah naik sepeda roda 2? Belum ya? Oh, ini Bu Kristina mulai tantrum. Ya, mulai tantrum. Betul. Ada istilah yang suka sekali ditulis di beberapa artikel kalau para mami baca, istilahnya troubles 2 atau troubles 3 ya, itu. Nah, itu kalau menurut saya karena melihat di usia 2 dan 3 tahun ini adalah usia yang cenderung sulit untuk dikasih tahu gitu ya. Si tantrum ini mulai muncul. Namun, saya punya kacamata lain nih, Mami. Saya melihat di usia itu kemampuan mereka secara bahasa dan ekspresif. Jadi kemampuan bahasa itu kan ada reseptif, pemahaman, dan ekspresif, mengeluarkan. Secara kemampuan ekspresifnya, itu sedang muncul. Apabila anaknya belum bisa bicara dengan banyak, ya, dan memang sangat wajar di usia 2 dan 3, memang mereka mungkin mulai dari kata satu kata sampai 3-4 kata gitu ya. Kalau mereka 3-4 katanya belum muncul dan masih satu kata atau suku kata aja, itu yang membuat ketika mereka menginginkan sesuatu akhirnya tidak muncul gitu loh ya. Nah, itulah yang muncul yang namanya frustrasi. Tantrum itu adalah frustrasi gitu ya. Sehingga saya sih berharap para mami punya sudut pandang yang berbeda ketika anak-anak yang berada di rentang tadi itu menunjukkan tadi nih tantrum. Ada apa ya? Kenapa ya dia melakukan hal itu gitu. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk memahami tahapan usianya anaknya para mami itu ada di mana, profilnya bagaimana gitu ya. Kenapa harus tahu? Karena di dalam setiap tahapan usia itu punya kita bilang tugas-tugas perkembangan yang berbeda. Tadi kan usia toddler 1 sampai 2 tahun, terus 2 sampai 3 tahun itu udah pasti berbeda. Ini tuh yang tadi saya bilang usia troubles 2 dan troubles 3 gitu ya. Usia yang kalau kita bahas nih
yang tadinya belum bisa jalan gitu ya, yang tadinya bayi, terus mulai belajar jalan, mulai nggak mau dikasih tahu, yang tadinya nurut, mau makan, sekarang mulai nggak mau makan, mulai milih. Nah, itu kalau saya lihat sih lebih kepada kemampuannya anak untuk bisa mengekspresikan dirinya. Di satu sisi itu sebuah kemampuan yang baik loh, para mami. Jadi, itu caranya dia untuk menunjukkan aku tuh punya sesuatu yang aku inginkan dan aku mau kasih tahu ke mama dan papa gitu loh ya. Cuman memang caranya masih salah ya karena mereka belum sampai ke tahapan bicara, regulasinya juga masih naik turun kan karena mereka terbiasa kalau mereka menginginkan sesuatu di bayi yang langsung dapet gitu ya. Kitanya juga biasanya akan mulai memberikan oh nggak boleh, oh yang ini aja, yaitu di usia 1-2 tahun atau 2-3 tahun gitu. Jadi sehingga perubahan itu sangat cukup signifikan gitu ya. Sehingga yang tadi memunculkan si tantrumnya tadi. Jadi kalau di usia 2-3 tahun ini juga muncul sapi ya, sapi ASI mungkin atau toilet training mungkin gitu ya. Nah perubahan-perubahan itu tuh nggak mudah, Mami. Jadi akan terlalu banyak hal yang kita minta anak kuasai di usia itu gitu ya. Sehingga kalau kita punya cara pandang yang berbeda terhadap anak-anak di usia ini, kita jadi lebih memahami mereka sih. Ya tadi kaitannya kenapa perlu memahami mereka supaya regulasi dirinya mereka tuh jadi lebih baik karena mereka perlu bantuan kita untuk bisa menenangkan diri gitu ya. Nah, ini saya sekilas menyampaikan tentang gambaran perkembangan anak gitu, bahwa anak itu ada di dunia karena dan besar itu karena nature sama nurture-nya dia gitu ya. Nature artinya bawaan genetik dan nurture itu artinya pola asuh. Nah, ini adalah area perkembangan yang sudah ada pada saat mulai bayi lahir 0 bulan tuh ceprot aja ya. Ini tuh udah muncul semuanya. Cuman kita mungkin akan lebih lihat ke area fisik motoriknya, ke pertumbuhannya gitu ya. Apalagi kalau misalkan bayi ibunya itu berat badannya kurang gitu ya, mengejar 1000 hari apa ya istilahnya 100 hari atau kok saya lupa ya 1000 hari ya, 1000 hari perkembangan, 1000 hari perkembangan gitu ya, supaya jangan gagal tumbuh. Jadi kita orang tua pasti akan lihat ke pertumbuhan dan itu sangat wajar. Namun semua ini sangat bisa sudah kita fasilitasi, stimulasi sejak dini. Lalu yang namanya critical thinking dan juga yang namanya problem solving ada di mana? Ya ada di sini juga gitu ya. Tadi kaitannya bagaimana interaksi dengan kita. Ketika dia manggil terus kita merespon, anak jadi belajar sebab akibat. Anak jadi tahu, oh aku direspon. Nanti kalau aku nggak direspon, aku harus ngapain ya? Nah itu dia akan cari cara tuh supaya dia direspon. Itu juga bagian dari problem solving sebenarnya. Nah, ini hal-hal yang para mami juga jangan lupa bahwa mereka itu perlu orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya anak untuk bisa memberikan perasaan aman dulu gitu ya, security-nya dulu gitu. Karena attachment atau kelekatan itu terbentuk di usia ini gitu ya. Nah, ini juga bagaimana peranan lingkungan gitu ya. Kalau di sini Starland hadir sebagai sekolah ya berarti salah satu pendukung bagi anak gitu. Kalau yang tadinya mungkin anak-anak yang belum sekolah lingkungannya cuma anak sama orang tua aja sama keluarga di rumah gitu ya. Tapi begitu dia mengenal lingkungan lain, dia akan mulai belajar. Artinya belajar itu sama dengan meniru. Sebenarnya dia di rumah juga melakukan hal itu gitu. Dan meniru itu adalah satu kemampuan belajar yang nanti akan mendukung kemampuan problem solving dan critical thinking karena dia melihat kalau misalkan nih oh kalau ada yang jatuh di bawah dia akan lihat ke bawah kolong terus dia lihat mungkin cara kita ngambil pakai sapu nanti di usia 2-3 tahun mungkin sudah ada meniru gitu ya. Terus kemampuan meniru ini juga akan muncul
di usia itu, misalkan kalau kita sisir, kita lagi nyisir, dia ngikutin. Gitu. Dulu kalau anak-anak saya masih kecil, saya pakai lipstik, anak saya yang cowok, dia juga pakai lipstik tapi pakai spidol gitu ya. Terus anak saya yang cewek, karena ngelihat saya pakai alis, dia juga ngikutin pakai spidol gitu ya, karena dia meniru gitu. Dan kemampuan meniru itu adalah ya tadi kemampuan untuk bisa nantinya tahu, oh ternyata ini kunci yang pertama nih, kalau aku pengen kalau aku mau pergi, aku pakai yang ini gitu loh ya. Jadi kita mau melengkapi kunci-kuncinya si anak supaya pada saat dia menemukan sebuah kesulitan, dia tahu kuncinya tuh yang mana gitu. Ya. Para mami boleh nanya ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis aja dulu gitu. Nanti saya akan sambil menjawabnya juga bisa ya, Miss Helen ya. Boleh, boleh Mami. Kalau ada tiba-tiba pertanyaan bisa langsung aja di kolom chat ya. Iya, Biar nanti langsung dijawab sama Miss Rekanya. ya betul. Silahkan, Miss. Ini saya sampaikan kriteria anak hebat dari Stanley Greenspan. Stanley Greenspan ini adalah seorang psikiater yang dia membuat satu metode yang namanya floor time. Nah, metode floor time ini sampai sekarang saya pakai untuk saya mendampingi orang tua dalam memahami gimana sih caranya kita tuh bisa sebagai orang tua yang bisa sebagai orang tua yang bisa merespon anak dengan tepat gitu ya. Jadi Dr. Stanley Greenspan ini menyampaikan bahwa calistung itu adalah hal yang sebenarnya tidak yang utama gitu loh ya, tapi perlu dikuasai tapi bukan hal yang utama. Nah, yang perlu utama adalah ini, empati, komunikasi, internal disiplin, dan di dalam floor time, pendekatan dari Dr. Stanley Greenspan itu menekankan yang namanya motivasi dari dalam diri. Ya, motivasi dari dalam diri. Yang perlu para mami ketahui adalah yang namanya problem solving itu kita bisa ajarkan. Kita bisa kasih tahu, misalkan kayak tadi, ada yang jatuh nih di kolong, kita kasih tahu, coba ambil sapu, coba ditarik-tarik, coba tengkurap, itu kita bisa kasih tahu, Mami. Tapi yang namanya anak-anak, ya tadi kan di rentang-rentang usia tertentu atau rata-rata dari 0 sampai 6 tahun, itu nggak selalu mereka mau melakukan apa yang kita arahkan, apa yang kita instruksikan, nggak selalu mau. Karena kalau dari teorinya Dr. Greenspan, motivasi dari dalam diri adalah cara kita untuk belajar atau cara kita untuk berelasi dengan orang lain atau dengan lingkungan gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita hanya memberikan instruksi dan kita hanya memunculkan motivasi dari luar, contohnya motivasi dari luar tuh memberikan reward, memberikan punishment, ya itu bisa buat anak-anak bisa. Tapi maknanya mereka nggak dapet gitu ya. Karena apa? Karena yang mereka tahu, oh aku melakukan itu karena dapat rewardnya. Aku tidak mau melakukan itu karena ada punishment-nya, jadi aku takut. Tapi mereka nggak ngerti maknanya. Ya, sehingga karena yang fokusnya hanya ke perilakunya, jadi yang di shaping, jadi di dalam teori perilaku tuh ada istilahnya shaping, dibentuk perilakunya. Jadi perilakunya aja yang dibentuk, tapi fokusnya sama perilaku. Karena nggak ada hubungannya sama hati, sama pikirannya, jadi fokusnya sama perilakunya. Tapi kalau kita fokusnya sama motivasi dari dalam dirinya anak, kita memberikan kesempatan anaknya untuk bisa melakukan sesuatu, memberikan kesempatan anaknya untuk mengeksplorasi, atau kalimat yang lebih lengkap kalau dari Dr. Greenspan adalah following the child's lead, and then stretching and strengthening their capacities, gitu ya. Jadi setelah kita mengikuti apa yang menjadi idenya si anak, baru dari situ kita bisa memberikan tantangan-tantangan. Tantangan itu apa? Instruksi sama dengan tantangan. Gitu ya. Diingat banget ya para mami, instruksi sama dengan tantangan. Jadi ketika kita memberikan instruksi kepada anak dan anak tidak mengikuti, berarti ada apa ya? Itu yang harus kita
wondering, kita pikirkan, kita kira-kira ada apa, kenapa dia kok nggak mau ya. Jadi tidak hanya memikirkan bahwa sebuah perilaku itu benar dan salah gitu ya. Karena kalau hanya benar dan salah aja, kita hanya tadi membentuk ini nih nilai-nilai yang kayak empati, critical thinking itu tidak akan muncul gitu ya. Dan critical thinking serta problem solving itu tidak hanya bisa serta-merta tadi urusannya ke fisik, namun juga ke sosial. Sehingga yang namanya memecahkan masalah itu perlu ada relasinya. Sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan anak harus ada relasinya, harus ditemanin, dan ditemaninnya juga dengan cara para mami main bersama-sama dengan anaknya. Jadi bukannya nemenin main, terus kita mungkin chatting gitu ya, atau dia main di sana, kita di sini. Itu bukan joining interaction atau main bareng-bareng, enggak. Jadi kalau saya lihat ini adalah kapasitas fungsi emosi yang disampaikan Dr. Stanley Greenspan. Area critical thinking dan problem solving itu mulai dari level 4, 5, dan 6. Iya, betul Ibu Nina. Connection before correction. Betul sekali gitu ya. Karena relasi itu adalah hal yang penting banget untuk ketika kita tuh terhubung dengan anak gitu loh. Jadi kalau kita fokusnya pada relasi, fokusnya adalah memahami anak, kita tidak hanya memberikan judgement aja. Kalau kita memberikan judgement, berarti sudut pandangnya ada di kita. Kacamatanya itu kacamata kita. Misalkan nih, kita sering banget pakai kacamata kita. Ini kacamata saya nih. Tapi kalau sama anak, kita nggak bisa pakai kacamata ini. Kalau anak kita ada 3, kayak saya, berarti saya perlu pakai kacamata yang berbeda setiap saat. Oh, sama si kakak, saya pakai kacamata yang ini. Nih, saya jadi tahu, oh cara lihat kakak tuh pakai ini ya. Ntar pakai cara yang cewek, saya pakai yang ini. Oh, cara dia lihat yang kayak gini pakai yang ini ya. Nanti pakai cara yang satu lagi, yang si cowok, saya pakai caranya ini. Nah, kebayang nggak para mami? Jadi kalau connection before correction itu tidak serta-merta hanya aku ngikutin kamu, mami sayang sama kamu, enggak. Dengan kita melihat sudut pandang anak, kita itu mengenal anak dan memahami apa yang anak pikirkan dan yang anak mau. Caranya gimana? Tadi kalimat pertama dari Dr. Stanley Greenspan, following the child's lead, gitu. Jadi dengan kita mengikuti apa yang menjadi menarik dulu buat dia, nah dari situ kita bisa tahu nih, oh ternyata dia nggak tahu cara ngambil benda nih kalau bendanya agak naik ke atas. Ah, nanti saya ada beberapa tipsnya tuh, kita bisa kasih tahu. Jadi dalam memberikan bantuan, kita bisa kasih bantuannya satu persatu. Kayak tadi contohnya, oh ambil dulu kursinya, tuh kursinya di situ. Oh ambil dulu ininya didorong kursinya, dideketin meja. Terus kamu naik, itu artinya kita memberikan jalannya satu-satu. Ya. Tapi sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar anak, kita sangat perlu memberikan banyak sekali kesempatan anak untuk mencoba. Karena dengan mencoba, anak jadi tahu bahwa, oh ternyata kalau mama nyuruh begini, tapi aku mau begini, kan kita nggak bisa ya, gitu loh. Ya. Jadi kalau kita orang tua sering bilangnya, anaknya ngeyel, Miss, anaknya nggak mau dikasih tahu, Miss, gitu. Nah itu wajar banget, karena memang diharapkannya seperti itu. Sehingga caranya kita yang gimana caranya akhirnya bisa ngedeketin tetap lebih mengikuti apa yang anak mau supaya mengikuti anak yang mau tuh supaya kita tahu sebenarnya cara berpikirnya dia ya para mami bukan memanjakan, bukan nggak ada hubungannya. Tapi dengan kita ngikutin apa yang dia mau, sebenarnya kita itu
mau tahu pintunya si anak. Sebentar, ini saya lihat. Nah, ini. Dengan kita following the child lead, kita itu yang pertama respect sama idenya dia. Kita ikutin dulu karena kita bawaannya orang tua sama orang dewasa tuh tend to direct the child to do something gitu ya. Terus dengan kita mengikuti idenya anak, kita jadi tahu dunianya anak. Kita jadi tahu keinginannya dia, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Gitu. Sesimpel itu gitu ya. Nah, tapi tadi sekarang pertanyaannya adalah ini apa tema dari Starland ini sebenarnya tema yang berat dan tema yang menurut saya cukup berani ya. Artinya ketika ibu-ibu ada di sini, ibu-ibu berani anaknya untuk nanti jadi lebih kreatif. Dengan kita mau fokus anak untuk critical thinking, jangan kaget kalau anaknya bisa ngomong balik. Jangan kaget kalau anaknya jadi ngeyel gitu ya, karena kita memberikan ruang loh buat mereka untuk bisa menjadi diri mereka apa adanya sebenarnya. Kita memberikan ruang mereka untuk bisa menentukan pilihannya. Nah, ini menentukan pilihan, saya suka kasih contoh anak saya yang gede, sekarang dia udah 10 tahun, waktu dia umur 2 tahun, dia memilih baju renang, jadi baru dibeliin baju renang yang dua potong, atasan dan bawahan, itu baru. Dia memilih menggunakan baju itu untuk dia pakai ke sekolah minggu. Padahal saya kasih tahu itu baju buat berenang, tapi dia bilang enggak, bagus. Aku mau kasih lihat sama guru. Oh ya udah pakai baju renang, gitu. Nanti dia ngomong, aku pakai baju renang nih baru, gitu. Oh ya udah kalau kita ikutin ya udah selesai, gitu. Tapi ada saatnya juga ketika itu sama sekali tidak boleh, artinya kita nggak bisa kompromikan, ya saya bilang sama dia, oh nggak bisa nih, gitu. Nah biasanya dengan pertanyaan, dengan komentar nggak bisa, apa yang terjadi ya responnya dengan anak-anak? Marah, mungkin ya, nangis. Nah ketika itu jangan lupa validasikan emosi yang mereka rasakan. Karena dengan memvalidasi emosi itu membuat mereka jadi connect gitu loh dengan perasaannya mereka, dengan kata yang mereka perlu cari nih gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu sangat tahu apa yang mereka rasain, tapi mereka nggak bisa pakai. Jadi jangan lupa ketika para mama menyampaikan, oh ini gelas gitu ya, oh itu botol. Seringkali mungkin lupa menyebutkan kata emosinya gitu. Kata emosi ini untuk memecahkan tadi si tantrumnya tadi ketika dia sudah lebih banyak bisa berkata-kata. Saya sambil jawab pertanyaannya, misalnya. Boleh nih, misalnya aja yang bacain ya. Oh iya Nah, boleh. yang sudah masuk ini dari Mami Lucy katanya. Jika anak usia 3 tahun terlalu mudah minta tolong atau menyerah dalam beberapa hal, kayak contohnya bermain, belajar, pakai baju, dan lain-lain, sebelum mencoba atau berusaha dulu, gimana tuh, Miss? Oke. Gampang banget minta tolong dan menyerah. Oke. Nah, cara tips yang kita bisa lakukan adalah ketika anak minta tolong, kan tadi kan saya bilang pertolongan itu ada yang langsung gitu ya. Langsung tuh artinya kita berikan step by step-nya. Tapi dengan kita memberikan step by step-nya, artinya mereka itu jadi sedikit kesempatannya untuk bisa eksplorasi. Tadi kan, jadi sedikit kesempatannya untuk mencoba kalau pakai kunci yang ini gimana, kalau pakai kunci yang ini gimana gitu loh ya. Jadi mencoba trial and error. Trial and error ini adalah sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk jadi mengetahui tadi, oh ternyata suatu masalah itu kalau pakai cara yang A begini ya hasilnya, cara yang B begini ya gitu ya. Nah, sehingga ketika itu terjadi, penting sekali untuk kita itu bisa memberikan tahap berdemi tahap, bertahap sampaikan kepada anak, kamu tuh susahnya gimana. Kalau misalkan mereka minta tolong, misalkan tadi contohnya,
minta bukain botol gitu ya, misalkan ini, Mama bukain, oh iya, nah kita respon, selalu merespon, oh iya, bukanya yang mana, misalkan dia nunjuk ini, oh iya, coba ya Mama buka, terus kita pura-pura nggak bisa, uh, mainin ekspresinya. Kenapa perlu dimainin ekspresinya? Tadi, setiap problem solving itu sangat bisa kuat kalau ada relasi. Relasi yang baik itu kalau kitanya menunjukkan afek. Afek itu artinya ekspresi wajah, intonasi suara, gitu ya, bahasa tubuh, lebay lah pokoknya Mami ya. Itu tuh cara belajar yang baik. Coba kalau para Mami tadi lihat para guru Starland, kan nggak ada gurunya yang flat gitu, yang ngomongnya datar, kan nggak ada ya. Pasti guru, pasti para missnya dan misternya pasti halo gitu kan, pasti selalu heboh. Nah itu adalah afek. Afek itu cara yang baik ketika belajar. Membangun relasi dengan afek itu memunculkan sinyal-sinyal apa ya, kalau saya bilangnya kayak lampu-lampu di otak tuh yang oh ini mengaktifkan lampu-lampu di otak dengan afek. Jadi kalau saya ngomongnya datar ke para mami nggak akan belajar karena bosen. Itu ujungnya itu karena bosen. Tapi kalau gurunya exciting, gurunya banyak gerak, itu jadi aktif tuh otaknya. Nah sama ketika kita berrelasi dengan anak, kita juga agak lebay. Ya kenapa perlu lebay? Supaya dia berusaha lagi, supaya internal motivasinya ada. Jadi kalau kita, susah, coba kamu. Terus dia yang, susah. Nah tadi kan ya pertanyaannya Bu Lucy, kalau misalkan cenderung mudah menyerah gimana ya? Nah, kita bantu Bu Lucy. Oh, ya udah Ibu buka sedikit, terus coba buka lagi. Nih, coba lagi. Terus kalau dia nggak mau, kita bilang, ya udah yuk, bareng-bareng yuk, bareng-bareng gitu. Nah, itu akan membantu kalau dia ada bantuan dari kita. Meskipun itu sedikit, artinya dia itu disupport. Ya. Jadi para mami jangan juga memberikan kesempatan tanpa memberikan sedikit petunjuk ataupun sedikit hint gitu ya, ataupun sedikit cara supaya anak tuh ngikutin gitu. Jangan takut kalau anaknya manja. Menurut saya ketika kita memberikan bantuan secara bertahap itu nggak ada hubungannya sama manja. Artinya kita memang membantu mereka sesuai dengan kemampuannya mereka gitu loh ya. Asalkan tadi ada sedikit tantangan di mana mereka mencoba, ada sedikit juga ketika ibu mencoba. Kalau mereka nggak bisa, validasi emosinya. Oh iya ya, susah ya. Iya nih mami juga susah. Ayo yuk kita coba bareng-bareng yuk. Nah gitu. Tapi kalau misalkan masa gitu aja nggak bisa, ayo coba lagi. Terus kita cuma mantengin aja, liatin aja. Ayo coba lagi. Enggak, kami nggak mau bantu. Enggak, kami nggak mau bantu. Nah, itu akan memberikan anak akan merasa aku tuh punya masalah, tapi aku nggak ngerti caranya gimana gitu. Aku nggak tahu caranya. Nah, di usia ini tuh kita masih perlu kasih sedikit-sedikit bantuan gitu loh para mami. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, dengan kita tahu profilnya si anak, kita jadi tahu sebenarnya dia itu butuh bantuan yang seperti apa. Kemampuannya dia itu dengan kemampuan yang dia seperti itu berarti bantuan kita seberapa banyak ya gitu ya. Jadi bagaimana kita tahunya? Kalau ini kan bagian kompleks dari individual differences atau profilnya anak. Kita bisa tahu dari misalkan dari gurunya, nanti dari rapot yang diberikan oleh Miss Carlen gimana nih gitu. Oh ternyata dia bagus di sini, kuat di sini, seperti ini. Oh, oke, berarti nanti dari situ saya coba ya sarannya yang diberikan oleh Miss Carlen gitu kan. Terus kita coba lagi kalau saya mau cobain hal yang ini gimana ya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata ada area-area yang sudah dieksplorasi di sekolah, tapi ada juga yang belum gitu. Seperti itu. Cukup menjawab Bu Luci. Ibu Luci. Oke, Mami Luci. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah, Iya, thank boleh. you katanya. Tadi coba ya tadi ya tips dari Miss VK-nya.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja nggak apa-apa, misalkan Iya, boleh. dari Mami Jennifer, anaknya usia 4 tahun, tapi kalau main tidak bisa kalau main tidak bisa, masih suka teriak-teriak atau melempar mainan yang dia nggak bisa. Kalau ditolong tetap tidak mau, tapi tidak ditolong dia belum bisa. Kalau nggak ditolong nggak bisa. Tapi akhirnya anaknya malah marah. Solusinya harus kayak gimana, Miss Eka? Oke, solusinya Bu Jennifer adalah fokus terhadap menenangkan diri dulu, ya. Nah, menenangkan diri ini tergantung dari profilnya anaknya Ibu Jennifer, ya. Saran saya biasanya saya akan minta orang tuanya tadi validasi emosi. Misalkan, oh kamu nggak bisa ya, kamu susah. Nah, pada beberapa anak, kalau dikasih komentar yang seperti itu segera pada saat dia menunjukkan ketidakbisaannya, dia malah jadi lebih sensitif gitu. Kayak jadi tertrigger gitu loh, kayak apa ya? Kayak jadi kayak ngerasa di ejek gitu loh. Yang saya suka nangkap dari cerita-cerita klien saya kalau anaknya langsung direspon seperti itu. Kalau itu terjadi pada anak Ibu Jennifer bisa coba cara kedua, yaitu berikan sentuhan yang agak firm di punggungnya, gitu ya, yang agak ditekan dikit. Iya, tenang dulu, gitu ya. Sambil kita fokus sama nafas. Yuk kita nafas bareng-bareng yuk, gitu ya. Jadi di sini caranya kita mengajarkan solusi terhadap kalau kita lagi kesal, kalau kita lagi kewalahan, itu apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya dengan bernafas itu sangat bisa dilakukan oleh kita orang dewasa sekalipun. Hanya saja pada anak itu agak susah kalau dia melakukannya sendiri. Gitu. Jadi caranya kalau anak umur 4 tahun bisa diminta untuk kita main dulu yuk gitu. Bu Jennifer bilang kita main dulu yuk. Mami lagi ini punya balon ya, punya balon kecil terus mau digedein. Gimana ya caranya? Nih, kami kasih nih. Ibu main pura-pura aja. Terus kita tiup ya. Nah, itu udah nafas tuh. Meskipun nafasnya pendek-pendek gitu, ya. Jadi kita ajarin caranya. Setelah dia tenang, kita sebutkan lagi Bu Jennifer. Tadi kamu marah ya, nggak bisa. Coba kasih tahu lagi ke Mami apa yang nggak bisa. Boleh nggak Mami bantu? Itu cara yang kedua ya. Nah, cara yang ketiga apabila dia tetap bilang nggak mau aku nggak mau tapi aku kesel. Ya udah kamu sekarang kita ke kamar dulu, balik lagi tetap menenangkan diri Bu. Tenangkan diri, setelah tenang baru kita bahas. Nah, membahas sebuah masalah ini juga bagian dari problem solving dan regulasi diri. Karena kita perlu tetap membahas pada saat masalahnya sudah lewat, khususnya ketika anak-anak sedang marah. Kenapa kita harus bahas? Karena dengan membahas sebuah masalah yang sudah lewat, itu kita mengajarkan dia kemampuan berefleksi. Kemampuan berefleksi ini bukan kesempatan kita untuk memberikan judgement atau wejangan ya, tapi lebih kepada kenapa sih kamu melakukan hal itu, rasanya gimana sih gitu. Karena ketika dia tenang, baru kita bisa ajak ngomong, Bu. Anak umur 4 tahun, 3 tahun sangat bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nanti Bu Jennifer coba ya. Oke, semoga membantu ya Bu Jennifer ya. Nah, oke, thank you katanya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan dari Ibu Ana, tapi masih berhubungan juga sih sama pertanyaan yang tadi Ibu Jennifer ya. Kalau anak nggak bisa itu, tadi bisa ngikutin yang Miss Veka juga bilang gitu. Nah, selanjutnya ke Ibu Christina Wahyu. Miss, anak aku usianya 3 tahun. Dia sangat senang menggambar kendaraan berat. Hanya saja setiap menggambar yang ia minta adalah maminya atau pengasuhnya kadang saya mancing untuk mencoba. Tapi selalu mengelak maminya saja. Sebetulnya dia harus bisa sedikit membentuk dari kendaraan yang dia suka. Sudah diberikan motivasi bahwa gambarnya bagus, tetapi masih saja orang dewasa masih minta orang dewasa untuk menggambar. Apakah ini baik untuk perkembangannya atau dia merasa kurang percaya diri dengan hasilnya, makanya dia selalu minta bantuan. Terima kasih dari Mbak Christina Wahyu.
Jawab Hmm. dari Christina Wahyu. Jadi untuk menggambar apabila dan 3 tahun bisa saja ini terjadi karena awalnya sudah ada pengalaman di mana ibu ataupun pengasuhnya yang menggambarkan. Nah, layaknya kita orang dewasa, udah pasti dong kualitas gambar kita lebih bagus ya daripada anak-anak. Dan dia menangkap hal itu, Bu. Sehingga ketika dia coba gambar dengan kemampuan motorik halusnya dia yang belum optimal, dia tahu banget kalau sebenarnya hasilnya itu nggak sebagus mama ataupun pengasuh. Gitu. Sehingga caranya yang bisa ibu lakukan adalah kita gambar bareng-bareng atau kita gambar bergantian. Jadi misalkan kalau mau gambar mobil, coba kamu mau gambar apanya dulu? Mau gambar rodanya? Coba bikin rodanya deh. Mami gambar 1 roda, anaknya gambar 1 roda. Nah, pada saat kita menggambar dengan anak, diusahakan gambarnya jangan sempurna banget ya, gitu. Jadi gambarnya jangan bagus-bagus banget gitu maksud saya, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya si anak juga supaya anak jadi tahu bahwa oh ternyata gambar mami sama aku kurang lebih sama gitu. Terus hindari memberikan arahan dipegangin. Jangan melakukan hal itu atau hindari memberikan penghapus kepada anak gitu. Entah itu nanti anaknya menulis ataupun menggambar. Kenapa? Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, di usia ini adalah usia di mana mereka bebas belajar mengekspresikan diri mereka. Percaya dirinya mesti muncul. Hal yang sering kali membuat tidak percaya diri adalah salah satunya kemampuan akademik gitu. Kemampuan akademik itu maksudnya yang berhubungan dengan tulis menulis ya Bu gitu. Itu seringkali tidak muncul karena beban yang diberikan untuk anak bisa menulis ataupun mewarnai ataupun meniru itu sangat besar, sangat tinggi, nggak sesuai sama kemampuan anaknya gitu. Di usianya dia maksud saya gitu ya. Sehingga kalau itu terjadi di rumah, diberikan aja, oh ini kalaupun salah, nggak apa-apa kita coba lagi gitu, kita coba lagi gitu ya. Kalau hurufnya salah, ya udah nggak apa-apa, coba aja di sebelahnya gitu ya. Jadi mungkin mesti dibedakan antara cara belajar ketika SD dengan cara belajar ketika di TK ataupun playgroup gitu. Sekuritas aman dan eh, merasa aman dan merasa nyaman dengan apa yang dihasilkan itu harus muncul dulu Bu di anaknya ibu gitu. Nah itu juga bisa dilakukan ya, dicoba ya Bu. Jadi sering aja bergambar, mau bentuknya apapun, mau di usia 3 tahun tuh sering kali misalkan gambar orang atau gambar mobil, nanti bannya di sini satu, nanti setirnya di sini. Jadi mungkin masih belum berkelompok dan itu nggak apa-apa Bu. Jadi jangan dikasih judgement dulu. Pokoknya ditanggapin dengan oh iya bagus. Ibu Christina ingat aja Patinosidin. Patinosidin kan selalu responnya wah bagus. Nah itu adalah respon yang memang perlu diharapkan oleh anak karena dia harus percaya diri. Jangan takut anaknya jadi narsis. Karena di usia ini memang mereka harus percaya dengan dirinya sendiri, harus percaya dengan kemampuannya dia gitu. Halo, Miss Ellen? Oh Halo. ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan lagi, Miss. Ya, yang mana ya? Oh, oke. Ini pertanyaan berikutnya aja ya. Ini Ya, ya. kalau dari Ibu Reni di Tangsel masih nggak berhubungan gimana nih, Miss? Masalah gemar makan di imut. Mam, pertanyaannya harus berhubungan dengan materi hari ini ya. Oke, ini tadi ada lanjutan lagi nih ternyata dari Ibu Lucy. Kalau sudah terlanjur dipegangin waktu menulis gimana ya, Miss ya Oh, tadi? oke, Hmm. oke. Ya udah kalau sudah terlanjur dipegangi waktu menulis, Hmm. dikasih dibuat gambar yang sederhana dulu gitu. Kalau perlu ada contohnya Bu, ada contohnya tuh gini, jangan jangan dibikin jadi apa di apa sih namanya ditimpa terus di tracing gitu jangan, tapi misalkan kita lihat oh ini ada mobil, coba kamu bikin gambarnya mobilnya gimana, pokoknya se
semampunya dia dengan kita bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalaupun dia ngerasa perlu dipegangin, paling ibu cuman pegangin di area yang sebelah sini. Terus kalau dia nggak percaya diri juga, ibu boleh pegangin yang sini. Terus jangan digerakin. Jadi emang dia aja yang gerak gitu. Ya. Nanti sedikit-sedikit itu perlu dikurangi. Gitu. Oke, thank you Miss Peka gitu. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2, mami-mami. Nggak Thank apa-apa, you ini saya katanya. jawab lagi aja untuk Boleh. Ade. Mami Ade. Ya, terus tadi Bu Reni, dan tadi yang tentang mandi tadi ya Bu Ana ya. Nggak apa-apa, saya jawab dulu ini pertanyaan Boleh, terakhir boleh, ya. boleh. Oke. Untuk Ya Bu kalau Ana, tadi saya jawab dari Bu Ana dulu ya. Kalau susah sekali mandi, mulai kenalkan dengan buku dulu Bu Ana gitu. Ada buku temanya tentang mandi gitu misalkan kalau dia senang sama Peppa Pig misalkan cari tema-tema cerita yang ada Peppa Pig-nya lagi mandi, itu yang pertama bisa dilakukan. Kedua, bisa minta dia temanya kita nyuci mainan yuk gitu. Tapi sebelumnya mainannya itu kayak dibikin kotor dulu gitu loh Bu. Mungkin pakai main sensori aja, boleh main pakai tepung kering, boleh pakai kopi mungkin. Pokoknya jadi kotor, terus dia harus kasih sikat, dia gosok-gosok. Kasih airnya sedikit dulu di kamar mandi. Baru setelah dia asik, ya udah kita mandi ya, gitu ya. Jadi proses itu. Karena biasanya ketika anak nggak mau diajak mandi, yang perlu dipikirkan kaitannya dengan sensorinya, Bu Ana. Jadi apakah mungkin dia nggak suka dengan suasana kamar mandinya yang apakah mungkin gelap, ataupun terlalu basah gitu ya, atau terlalu banyak benda-benda yang bikin dia takut, itu macam-macam sih gitu. Tapi kita bisa tanya dulu sih ke anaknya gitu. Dan kita coba transisikan dengan hal yang dia sukai, dengan hal yang dia memang harus lakukan gitu. Ya. Itu dari Ibu Ana. Semoga terjawab ya, Mam. Dicoba supaya anaknya bisa mandi sendiri. Ya. Selanjutnya tadi ada dari Mami Reli ya. Sorry. Dari Mami Reni di Tangsel. Ya. Yang tadi anaknya gemar banget nggak makannya diemut. Katanya gimana ya, Miss ya? Supaya tadi makannya nggak lama durasinya. Nah, ya. Jadi kalau saya bukan patokan banget dalam ilmu makan ya. Kan kalau ilmu makan 30 menit gitu ya. Terus harus selesai gitu. Kalau saya yang perlu Ibu Reni pikirkan dulu adalah makan di emut ini biasanya durasi sejak kapan munculnya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh anaknya pada saat makan? Misalkan apakah dia nonton, gitu ya. Karena itu juga mempengaruhi kegiatan makan, gitu. Yang ketiga, apakah dia belum hanya menyukai makanan-makanan tertentu aja. Jadi seringkali, kalau makanannya kering dia bisa kunyah, tapi kalau makanannya kayak dicampur-campur, misalkan sop, nasi sop, nah itu udah pasti diemut misalkan, atau kalau dia makan nasi pasti diemut. Nah, kalau itu terjadi, saran saya coba kasih makanannya dalam porsi, misalkan ada nasi, ada sayur, sop, kayak tadi, sama lauk. Nah, itu dipisahkan. Jadi dia bisa makan sedikit nasinya, sedikit sopnya, sedikit. Jadi kayak dipisah-pisah. Karena anak-anak dengan masalah sensori, nggak nyamannya karena semua ngumpul jadi satu gitu loh. Ya. Akhirnya itu yang membuat dia jadi aku nggak suka, jadi diemut aja gitu ya. Dan kegiatan nonton itu juga membuat dia jadi fokus sama nontonnya, bukan sama makannya gitu ya. Dan umur 4 tahun seharusnya sih sudah nggak ngemut lagi Bu. Jadi kalau masih dilakukan, ya tadi biasanya sih kalau saya duganya ada kaitannya yang berhubungan dengan sensori atau ketika pola makannya. Nah, kalau pola makannya jadi lama, Ibu batasin aja durasinya. 20 menit gitu atau 30 menit. Lah jadi lebih baik dia makan sehari dengan 5 kali porsi makan besar tapi habis dengan waktu 20 menit atau 30 menit daripada Ibu fokusnya menghabiskan porsi makannya gitu loh.
Ya, jadi mesti dibalik supaya dia senang. Makan itu harus senang, jangan dipaksa gitu atau jangan terpaksa. Gitu. Ternyata makannya nggak dengan nonton katanya, Miss. Oh, makannya dengan nonton. Ya, oke. Berarti area yang berhubungan dengan sensori ya, Sensori ya. telusuri ya. Masih ada Miss tipsnya? Kita lanjut lagi aja ya. Tadi ada dari Mami Ade. Halo Miss, anak saya usianya baru 2 bulan. Itu saya tinggal sama orang tua suka worry, takut tadi ini pola asuh saya terhadap anak saya nanti akan berpengaruh dengan pola asuh orang tua yang mungkin suka bertentangan dengan saya. Seperti yang tadi Miss bilang, orang dewasa yang ada di sekitar kan akan berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Apa yang harus saya persiapin, Miss? Oke, Bu Ade, jalan Ibu masih panjang. Artinya begini, ketika Ibu tinggal bersama dengan orang tua, mau itu orang tua Ibu ataupun mertua, dan kakek nenek ini memang punya tantangan tersendiri ya, maksudnya dalam pengasuhan, karena mereka punya pola-pola sendiri yang mereka sudah pernah lakukan sebelumnya. Saran saya, mumpung anaknya masih 2 bulan dan memang perlu latihan, adalah komunikasinya, Bu. Komunikasikan apa yang menjadi polanya ibu gitu loh. Misalkan 2 bulan nih, kalau nenek mungkin ayolah dikasih makan gitu, atau ayolah dikasih susu formula misalkan gitu ya. Nah, jadi para kakek dan nenek perlu diedukasi gitu. Nah, jadi cara yang pertama yang ibu bisa lakukan tadi kan komunikasi ya, komunikasi dari ibu yang menjelaskan atau komunikasi dengan edukasi di mana ibu kasih materi-materi sederhana aja gitu dari Instagram kah, dari WhatsApp kah, kayaknya kakek nenek sekarang udah pegang handphone dan mungkin YouTube mungkin ya, ada beberapa channel-channel YouTube yang menyampaikan gimana sih caranya pengasuhan untuk anak-anak. Nah, itu dikasih aja gitu ya, karena memang peranan kakek nenek ini sangat besar dan kita nggak bisa mengkondisikan hal itu gitu loh, ibu. Nggak bisa juga wah nggak usah main lah gitu ya, atau nggak usah ke rumah kakek nenek gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi memang kita yang harus saling menyesuaikan diri. Ada sih catatan di mana kakek neneknya sangat susah diajak kerjasama gitu ya. Ya kalau dari eh, saya cuma bisa bilang bahwa tetap perlu diedukasi gitu. Ibu bapak juga perlu dengan hati yang dingin, kepala yang dingin ketika menjelaskan gitu ya. Karena kalau saya sih melihatnya kondisi yang mungkin ditampilkan relasi antara kakek dan nenek dengan cucu si anak ini dengan sekolah atau si anak ini dengan teman itu sama aja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi nantinya. Nah, kalau sekarang Starland nih, berarti kalau misalkan Bu Ade adalah orang tua murid dari Starland, komunikasikan apa yang saya di rumah biasanya begini. Oh, kalau di Starland biasanya begini. Kalau ada perbedaan, gimana ya caranya supaya ketemu. Nah, itu sederhana itu sih Ibu gitu. Jadi tadi komunikasi, edukasi gitu. Dan itu seumur hidup. Jadi maksudnya komunikasinya ya seumur hidup gitu ya. Terus-terusan ya, Miss ya. Oke, semoga membantu juga ya buat ibu tadi siapa ya? Ibu Ade. Ibu Ade. Oke. Ya. Ini kita udah tutup ya, Mami ya, pertanyaannya ya. Jadi makin banyak yang nanyanya. Oke, kita habisin nih sampai yang terakhir. Udah aja udah nggak usah tanya lagi ya, Mami ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Miss PK aja. Kalau kayak boleh, gitu. Boleh. Ini pertanyaan dari Ibu Mami Lolita Sinaga di Cimahi. Belum tahu boleh tahu nggak Miss, anak saya tuh anak yang pertama usianya 2 tahun, dia sering bertanya sampai cecer kami orang tua dan pengasuhnya. Tapi belakangan ini sejak sudah ada adiknya lahir, kritis pertanyaan anak saya sudah tidak muncul. Apakah kebiasaan tersebut hilang? Atau anaknya jadi seiring bertambah usia dia akan makin berkurang. Semakin berkurang bertanya gitu Miss. Ya. Nah, yang perlu para mami dan Bu Lolita ketahui, anak-anak itu seringkali berdampak terhadap sebuah perubahan. Artinya perubahan itu bisa perubahan adanya anggota baru gitu ya yang datang, atau kepergian gitu ya. Kepergian ini bisa sebuah perpisahan,
meninggal, bercerai, atau perpindahan dari misalkan pindah rumah, pindah sekolah gitu ya. Jadi hubungannya sama adaptasi gitu. Sehingga kalau menurut saya kenapa kritis pertanyaan ini sudah tidak muncul, mungkin yang dia lihat adalah waktu dia lihat tersedia dia bisa dapatkan ketika sebelum ada adik gitu ya. Sehingga yang perlu Ibu Lolita lakukan adalah melibatkan si kakak dalam kegiatan sehari-hari. Lalu ditambah juga memori cari gambar-gambar di mana kakak itu dulu di usia yang sama kayak adik kayak gini nih ceritanya. Lihat deh, kalau kakak dulu bajunya yang ini, sama loh sama baju adik yang ini, mama masih simpen. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebagai salah satu cara untuk melibatkan kakak dan memberikan informasi ke kakak bahwa kakak tuh dulu juga bayi gitu loh ya. Karena nih untuk para kakak sangat susah sekali dipahami mereka bahwa mereka tuh pernah berada dalam posisi yang sama. Sementara kita masih belum bisa, apalagi 2 tahun itu masih susah untuk dijelaskan ya, menjelaskan tuh masih susah secara langsung Bu Lolita. Jadi memang kita perlu pakai buku. Ya tadi contohnya misalkan si Pepa punya punya adik gitu ya, adik bayi gitu. Atau kalau kalau ibu adiknya masih kecil berarti si kakak dikasih bayi-bayian gitu misalkan, atau mungkin nggak usah boneka bayi tapi boneka binatang yang kecil terus kayak dilibatkan, oh ini mama mau ganti popok, kamu mau ikutan nggak ganti popoknya si boneka gitu, yang kayak gitu bisa diterapkan juga sih Bu, sehingga dia selalu dilibatkan dan akhirnya eh, kemampuannya dia untuk bisa menenangkan diri terhadap adanya perubahan-perubahan ini jadi semakin lebih reda gitu loh Bu. Ya. Oke, thank you Mami. Tadi Mami Lolita. Ya. Ini kita sampai habisin aja, Miss ya. Ya, Udah. ya. Oke, ini dari Mami Aliska dari Jakarta. Usia anaknya 3 tahun. Ini masih berhubungan dengan makan lagi, Miss. Tapi dia nanya sih, apakah anak yang suka makan makanan kering, biasanya dia hanya suka makanan kuah, nggak bisa makan makanan yang keras gitu, dan tadi ngaruh sama ngomongnya yang belum jelas. Apakah itu karena masalah sensorik juga kah, Miss? Thank you. Ya. Bisa jadi ya, Miss ya? Bisa jadi, dan sebenarnya nggak hanya sensori aja, Ibu. Kalau Ibu lihat di sini, ya, di segitiga yang ini, nah ini segitiga perkembangan. Perkembangannya anak itu tidak hanya dari sensori. Saya selalu bilang sih, sensori, fisik, motorik itu sangat berkaitan erat gitu ya, karena memang mereka saling bisa terstimulasi satu sama lain gitu ya. Kalau saya tadi disebutkan di awal, ketika anak bermain secara pasif dan ketika anak bermain secara aktif itu juga punya dampak yang berbeda. Pasif itu gimana? Anak duduk aja, nggak banyak bergerak. Itu juga bisa mempengaruhi kan. Padahal mungkin ya di usia 3 tahun harusnya dia udah bisa manjat-manjat kah, dorong-dorong, tarik-tarik yang lebih berat gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi, kesempatannya anak-anak kecil ini untuk bisa mengeksplorasi di luar dari rumah itu memang jadi lebih susah, ibu-ibu ya. Sehingga apalagi kalau misalkan Ibu Eliska di Jakarta agak susah untuk mencari tempat yang kayaknya cuma tanah lapang aja gitu ya. Jadi itu memang satu hal yang kesulitan gitu, tapi bisa disiasati dengan memberikan kesempatan untuk mereka tuh bikin rumah berantakan dengan mereka kayak ibu bikin halang rintang gitu ya, halang rintang yang dia bisa loncat, dia bisa turun, dia bisa merangkak gitu ya, terus kita bisa masukin pretend play, ayo kita jadi pemadam kebakaran nih, ada yang kebakaran, ayo ambil bawa selangnya misalkan gitu, terus kita loncat lah apalah gitu. Nah itu ada kegiatan fisiknya Bu gitu. Nah jadi kalau misalkan itu juga mempengaruhi ngomongnya, kemampuan komunikasi itu ada di atas nih, Ibu Eliska. Kemampuan komunikasi bicara itu ada di atas, sehingga kalau dia terbiasanya sama kuah itu biasanya nggak membuat anak tuh mengunyah, Bu. Ya. Jadi artinya kemampuan oral motornya dia itu tidak banyak terstimulasi.
Nah, kemampuan oral motor ini sangat erat kaitannya dengan pernafasan gitu ya. Pernafasan erat kaitannya nanti kalau dia nelan makanan berarti di kerongkongan. Jadi kenapa tadi saya bilang fisik motorik anak-anak itu mereka harus aktif gitu ya, aktif, ada gerak, ada himbauannya itu paling enggak 1 hari itu mereka melakukan kegiatan fisik motorik itu 3 jam minimal. Jadi artinya mereka melakukan kegiatan bermain yang aktif itu selama 3 jam. Sisanya baru mereka bisa main sambil duduk gitu ya. Nah, sehingga sih kalau menurut saya itu yang perlu dieksplorasi Ibu Eliska gitu. Dan kalau belum jelas, nah ini mungkin perlu lihat lebih lanjut ya, belum jelasnya itu gimana. Apakah kurang stimulasi karena si makannya itu gitu ya, atau memang artikulasinya aja gitu ya. Seperti itu Ibu. Oke, thank you. Semoga membantu ya buat Ibu ini, Ibu Eliska di Jakarta. Tadi udah oke banget nih tadi Miss TK ngejelasinnya nih. Dari segi sensoriknya mungkin. Ini terakhir ya, Mam ya. Dari Mami Ulfa. Miss, bagaimana caranya membuat anak lebih fokus dalam belajar, terutama saat dari... Bu Ulfa anaknya umur berapa? Coba Mami Ulfa, Ya, anaknya usia berapa nih? karena kalau misalkan usianya di bawah, jadi gini, usia anak untuk bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu itu patokannya usia anak Iya. dikali 2-3 menit. Hmm. Nah, 2-3 menit. Tapi itu untuk kegiatan yang tatap muka ya. Oh, 6 6 tahun ya. tahun, Oke. ya. Ya. Kalau kegiatan tatap muka. Jadi kalau kegiatan online sebenarnya berkegiatan online itu bukan satu hal yang ideal nih, ibu-ibu dan bapak. Saya lihat ada satu bapak nih, kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk usia anak Bu Ulfa 6 tahun susah banget online dalam waktu yang lama, paling enggak kita harapkan dia 10-15 menit. Jadi 6 dikali 2-3 menit. Kan berarti 12-18 menit ya, itu maksimal. Seharusnya ya Bu Ulfa, kalau tatap muka langsung. Nah, kalau online seperti ini, distraksinya harus dikurangi. Jadi misalkan dia masih perlu pendampingan Bu Ulfa untuk anak usia 6 tahun, karena kalau enggak mungkin dia bisa dengan mudah buka YouTube, misalkan gitu ya. Jadi dia masih harus di. Terus setiap 10-15 menit dia harus gerak Bu Ulfa. Entah itu cuma loncat-loncat gitu ya, atau kayak stretching-stretching gitu ya, atau pokoknya bergerak dulu. Nanti bergerak 5-10 menit terus dia duduk lagi gitu ya. Sehingga itu akan jadi lebih efektif sebenarnya gitu. Kita aja yang sebagai orang dewasa kalau duduk nih dari tadi kan ibu bapak duduk sampai 1,5 jam nih, mau sampai 1,5 jam, menurut saya sih nggak mungkin bisa sampai 1,5 jam dengerin saya. Pasti tadi ada yang kayak ke distraksi dulu ngapain, mungkin buka WA dulu atau apa, itu pasti terjadi karena nggak mungkin kita bisa fokus dalam sekian waktu yang lama gitu ya. Nah, itu jadi caranya Bu Ulfa untuk bisa anak jadi lebih fokus lagi belajar. Jangan menjadikan target untuk bisa mengerjakan tugas itu sehingga motivasi dari dalam dirinya anak untuk belajar jadi nggak ada Bu Ulfa gitu. Jadi yang perlu Bu Ulfa cari tahu adalah si kakak ini, si anak ini tuh sukanya tuh suka mainan apa sih gitu misalkan. Terus udah gitu kita bisa minta dia untuk ayo ngerjain ini dulu gitu ya. Apa kalau misalkan itu soal matematika, mungkin si kesukaannya itu bisa ada di situ gitu loh. Bisa ada di situ untuk dihitung bareng-bareng misalkan gitu. Kebayang nggak Bu Ulfa? Misalkan dia suka SpongeBob gitu ya, si SpongeBob-nya ini mau punya kue nih, kuenya ada 5. Terus diminta sama Patrick 2, jadi tinggal berapa ya gitu. Padahal itu soal matematika. Tapi karena dia suka sama SpongeBob dan Patrick, jadi kita sampaikannya di dalam setting itu gitu loh Bu. Ya, tapi yang terpenting dia harus punya gerak aktif dan tadi ada jeda untuk dia bisa bergerak dulu,
sebelum akhirnya duduk. Itu cara yang optimal sebenarnya untuk kita belajar. Gitu. Oke, thank you Miss Veka buat penjelasannya. Tapi sekarang guru-guru juga lebih kreatif sih untuk gimana mereka lebih menarik anak-anak juga untuk lebih seneng juga mungkin dengan tadi tema-tema yang lucu-lucu atau enggak main games dulu. Kayaknya anak-anak SD juga udah bisa tatap muka, tapi yang pas bagian online-nya pasti dikasih sesuatu yang nggak boring juga gitu. Tapi oke, nggak apa-apa Mami. Anak-anak sekarang jago nih untuk beradaptasi dengan teknologi ya. Gitu. Thank you Miss Eka buat bantu tadi udah jawabin pertanyaan Mami walaupun tadi ada yang keluar jalur dari tema kita kali ini. Satu pertanyaan dari Miss Helen boleh buat terakhir buat Miss Eka berhubungan dengan tema kita kali ini. Nah, buat Miss Eka sendiri dan buat Mami juga pengen tahu nih, kenapa kemampuan problem solving sama critical thinking ini penting sekali untuk dilatih? Apa manfaatnya untuk jangka panjang? Manfaatnya untuk jangka panjang adalah untuk bisa mengatasi hal-hal yang kita bilang untuk life skill, untuk hidup ya, gitu ya. Sesederhana ketika di usia mereka adalah mengamati. Jadi kalau di usianya 0 sampai 6 tahun adalah kemampuan mereka untuk mengamati. Misalkan ini saya ada benda ini, dia harus bisa punya fokus. Tadi kan ada pertanyaan tentang fokus. Ada kemampuan untuk mengamati dulu, ini apa, dicoba-coba, eksperimen dulu gitu ya. Untuk akhirnya bisa tahu, oh ini bendanya ini. Tahu dulu fungsinya. Ketika nanti misalkan bendanya yang biasanya nyala terus akhirnya mati, dia tahu oh tombolnya yang nyalain yang mana ya, gitu. Sesederhana itu. Nah, kemampuan critical thinking dan juga problem solving ini adalah kemampuan yang kita bilangnya kemampuan yang ada di dalam executive functioning. Executive functioning itu kemampuan otak gitu ya yang ada di bagian depan. Otak bagian depan itu mengurus kemampuan executive functioning. Namun kemampuan executive functioning ini baru bisa berkembang optimal di usia sekitar 20-an. Jadi antara 22 sampai 23. Kenapa? Karena otak itu berkembang dari belakang ke depan. Gitu ya. Sehingga executive functioning ini apa tadi kan ada kalau kita bahas di sini adalah problem solving dan critical thinking. Intinya nanti untuk bisa melihat, menganalisa, memutuskan sesuatu berdasarkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari sebentar saya tarik dulu ke sini tadi identifikasi masalah. Nah, ini kan untuk penyelesaian pada kemampuan ya. Nah, ini kalau dilihat sekilas nih Bapak Ibu, di sini lebih kepada benda. Tadi kan kemampuan problem solving fisik, critical thinking fisik gitu ya. Tapi jangan lupa untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Namun kalau dalam anak-anak ini memang perlu dari fisik dulu. Tadi kalau kita nggak ada rasa ingin tahu akibat dari satu tindakan, jadi di satu sisi kepo itu perlu, misalnya kepo itu perlu untuk tahu ada apa sih gitu ya. Jadi kepo yang nggak berlebihan itu perlu. Lalu kemampuan critical thinking dan problem solving itu kalau nggak didukung dengan memori, daya ingat, itu juga nggak bisa. Nah, memori hubungannya apa? Tadi hal-hal yang dia ingat tidak harus selalu tentang akademik ya, Ibu Bapak, nggak harus selalu tentang angka, tentang huruf, tentang warna, nggak harus selalu tentang itu ya, karena di usianya 0 sampai 6 tahun fokus utamanya bukan itu, hanya pengenalan. Ingat kembali, hanya pengenalan. Jadi bukan harus bisa ya. Nah, lalu perkembangan kognitif itu kita juga ingin agar anaknya bisa menyerap, memikirkan dan mengingat. Artinya dia mesti paham dulu nih gitu ya. Kalau misalkan tidak ada diskusi, tidak ada kalau tadi kan saya bilang
problem solving itu sangat berguna banget kalau misalkan ada diskusi, ada komunikasi, ada relationship gitu ya. Karena harus ada umpan balik dari orang dewasa untuk ngasih tahu ini tuh kenapa sih terjadi. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi itu dari anak-anaknya para ibu bapak yang baru usia 2 tahun, banyak nanya terus. Nah, itu tuh nanti akan berkurang loh Bapak Ibu dengan sendirinya begitu mereka SD. Ya, paling enggak SD kelas 3. Kenapa berkurang? Karena mereka semakin tahu, oh ternyata kalau aku melakukan seperti ini, nanti lingkungan aku akan memberikan feedback seperti apa. Respon balik, umpan balik dari lingkungan aku tuh apa. Jadi mereka akan reda sendiri tuh si kemampuan critical thinking-nya. Secara ngomong ya, tapi nanti tersalurkan dengan hal yang lain gitu ya, tersalurkan dengan hal yang lain tuh artinya apa, mental main mentalnya aja gitu, yang ada di sini yang memikirkan oh solusi kalau jalannya begini gimana ya, kalau solusinya begini gimana ya gitu, sehingga dari sebuah hal yang muncul, sebuah masalah yang muncul, penting banget nih kalau kita itu selalu ada komunikasi. Di sini tuh critical thinking dan problem solving nggak akan bisa terstimulasi dengan baik di usia berapapun, dari bayi sampai remaja, kalau anaknya nggak ada teman untuk diajak diskusi. Ya, entah itu teman bermain, teman diskusi, gitu ya. Karena harus ada umpan baliknya, gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan pilih mainan, wah ini bagus nih buat bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tapi kita cuma ngasih doang sama anaknya. Ya nggak bisa, anaknya nggak tahu cara makainya. Jadi makanya perlu kita yang memang main bareng-bareng sama sama anaknya. Gitu. Oh, main bareng-bareng dan tadi nanya juga ya biar ada dua interaksi dan diskusi sama anak-anaknya, jadi dia kepancing bakal nanya. Jadi mami-mami di rumah kalau anaknya banyak tanya jangan didiemin. Ya Miss ya, tapi harus ditanggepin juga, terus kasih jawaban-jawaban yang mereka juga bisa ngerti di usianya gitu. Karena anak-anak sekarang pasti pinter-pinter nih, nanyanya pasti macem-macem sampai orang tuanya bingung jawabnya gimana nih. Ya, ya. Nanti bisa kalau misalnya anak-anak udah sekolah bisa tanya gurunya juga untuk menjelaskannya seperti apa, karena mereka juga belajar jadi lingkungan sekitarnya, kata Miss Peka tadi ya, dari lingkungan rumah terus nanti keluar pertemanan dan sekolah gitu. Dan ibu bapak jangan khawatir atau malu bahwa kita nggak punya jawabannya. Kita bilang bahwa mama nggak tahu, kita lihat buku yuk gitu ya. Bareng-bareng ya. Lihat buku. Kenapa buku? Karena buku tuh lebih apa ya, ada yang bisa dipegang gitu loh. Kalau yang bisa dipegang tuh mendukung kemampuan anak untuk sesuatu yang real, itu mendukung kemampuan anak di usianya ini gitu. Wow, thank you banget nih Miss. Walaupun sedikit berat ya tema kita kali ini, semoga membantu juga buat mami-mami di rumah yang ternyata anaknya banyak banget language banget, jadi kayak banyak-banyak nanya, banyak pengen tahu, kepo, bahkan suka ada yang ngeyel nggak bisa dikasih tahu. Nah itu ciri-cirinya udah mulai nih, harus diasah kemampuan problem solving-nya juga sama critical thinking-nya juga. Thank you banget Miss Veka buat 1,5 jamnya. Kita kelebihan 1,5 jam tapi nggak apa-apa, buat mami-mami kita akan jawabin tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Terima kasih buat mami-mami juga yang udah dateng, terus juga sudah mau bareng-bareng nanya sama Miss Veka, bareng-bareng belajar bareng-bareng ya. Semoga tadi tips yang tadi Miss Veka sudah bagiin juga bisa diaplikasiin di rumah dan terhadap si anak di rumah ya. Gitu Miss Veka, terima kasih. Buat mami-mami boleh di-unmute. Kita mau saya thank you sama Miss Veka. Thank you Miss Veka.